biasa dipanggil Kevin dengan NIM 111240176 dari Plug 20 Geoinformatika. Di sini saya akan membuat video tutorial peta topografi dan penampang topografi. Jadi yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi ArcGIS-nya, kemudian kita klik katalog. Nah, kalau udah kita konekkan dulu folder tugas penampang topografinya. Nah, kalau sudah kita klik tugas penampang topografi, kita masukkan data DEM-nya, kita drag saja. Nah, udah kita bisa masukkan covernya juga. Setelah itu bagian layar ini kita klik kanan, properties, koordinat sistem. Nah, kita ubah ke UTM zone 49S. Nah, kalau udah si covernya ini ganti ke no color. Terserah mau warna apa ya outline-nya. Kalau saya warna merah. Nah, setelah itu kita klik search, clip, tulis clip, enter, klik yang clip data management tool. Fungsinya untuk memotong data DEM-nya sesuai dengan ukuran covering kita. Klik input raster DEM div, klik yang covering untuk output extend, klik OK. Kita tunggu sampai ada tanda centang di kanan bawah. Nah, seperti ini. Udah ada tanda centang. Setelah itu kita matikan saja data DEM-nya. Kita hapus. Nah, kita remove. Setelah itu kita buat kontur interval dan kontur indeksnya. Caranya, kita klik Arc Toolbox. Kita klik 3D Analysis, Raster Surface, Contour. Input raster kita masukkan DEM clip. Kemudian kontur interval kita masukkan 6,25 karena dengan skala 1:12.500 kita masukkan kontur intervalnya 6,25. Klik OK. Lalu ini bisa kita ganti namanya kontur interval. Lalu warnanya bisa diganti dengan warna kontur ini, kontur bathymetry primary. Klik OK. Kemudian kita buat kontur indeks DEM sama seperti tadi caranya. Kita buat 25 untuk kontur indeksnya, kontur intervalnya. Klik OK. Nah, ini kita ganti juga kontur bathymetry index primary. Oke. Ini kita ganti ke kontur indeks. Setelah itu kita buat angka kontur indeksnya dengan cara klik kanan pada kontur indeks, lalu properties, lalu klik yang tanda ini checklist label, terus habis itu ID-nya ganti kontur, kemudian angkanya bisa diganti mungkin 10 ya, terus placement properties, klik yang place on label, on the line, oke, terus habis itu kita klik simbol, edit simbol, lalu kita kemas ke halo supaya si angka kontur indeksnya itu tidak berpotongan, dia ada di tengah seperti ini. Nah, kemudian kita bisa memasukkan jalan, sungai, dan administrasi desa. Klik katalog, kita buka bagian folder Kabupaten Gunung Kidul, kita masukkan administrasi
ln. Setelah itu kita masukkan jalan ln, terus masukkan sungai ln. Nah, kalau sudah, kita buat, ini kan masih berada di luar kavling ya, kita buat dia menyatu lagi dengan kavling. Caranya, klik kanan pada peta, kemudian data frame properties. Setelah itu kita klik ke koordinat sistem, kita klik data frame, kemudian ke other, klik yang no clipping ganti clip to shape, terus specify shape ganti ke outline of, terus ini kita pencet outline of feature, kemudian di bagian layer kita klik ke kavling, klik oke. Nah, ini sudah menyatu sesuai dengan kavling kita. Sungai kita ganti dengan warna river ya, kemudian yang jalan kita ganti ke hagway rem, kemudian yang administrasi LN ya kita biarkan mungkin 1,5 ya. Oke, seperti ini tampilannya. Nah, kalau sudah, kita buat sayatan. Sebelum buat sayatan kita set layout dulu. Kita ubah ke ISO A2 landscape. Nah, agar penampang dan petanya terlihat dengan jelas ya nanti. Kita kecilkan dulu ya. Oke, kita rapikan dulu biar berada di tengah. Kita rapikan bentar ya guys. Nah, kalau udah, kita taruh sini, kemudian kita buat sayatan dengan cara klik new shape file di folder baru, di folder ini new shape file, kita klik tulis sayatan, ketik sayatan, kemudian ini diganti polyline, ganti ordinat 49s. Oke. Nah, ini sayatannya kita ganti ke warna hitam 2. Nah, kita klik kanan, edit feature, saya editing. Klik edit feature, bagian sayatan kita tarik. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, setelah itu kita save edit, stop edit. Nah, mungkin sebelum kita menuju ke penampang, kita buat dulu grid pada peta ini dan atur skalanya ya. Properties, klik kanan properties, kemudian big scale, tulis 1:12.500, ketik ya. Kemudian klik peta view, data frame properties, kita klik yang grid, new grid, measuring grid, terus kita klik yang grid and label, kita mungkin x axis ya, axisnya ganti 500 saja. Next finish, properties, oke. Additional properties, number format, ini 6 nya ganti 0 supaya lebih rapi, tidak ada angka 00 di belakangnya. Nah, seperti ini. Mungkin kita bisa perbesar angka gridnya ya. Properties,
kita perbesar size-nya mungkin 10 ya. Oke, nah seperti ini. Kalau udah, kita bisa lanjut ke buat penampangnya. Pertama kita klik 3D analysis option, kita konekkan dulu foldernya, tugas penampang topografi. Oke. Kalau sudah, kita klik interpolate line, kita sayat sesuai dengan sayatan SHP yang udah dibuat tadi. Klik, sayat dari atas ke bawah, double klik. Nah, kalau sudah, kita klik profile grab. Nah, seperti ini bentuk dari penampang kita. Close saja. Kemudian kita klik katalog, klik klik kanan bagian petugas penampang topografi, bagian folder ini, klik refresh. Kemudian kita muncul PG-nya. Setelah itu drag aja PG ini ke peta ini. Kemudian klik OK. Dari PG ini kita klik kanan, papan atribut tabel. Kemudian klik yang tanda panah ke bawah ini. Kemudian kita klik export. Klik yang folder ini dan export output tpf. Nah, ini kita ganti save as type-nya ke txt text file, txt ya, file txt. Save. Oke. Yes. Setelah itu kita bikin data frame baru buat penampang. Klik insert terus data frame. Kita ganti nama ini ke penampang topografi. Kita taruh pas ini ya. Setelah itu kita klik kanan penampang topografi, add data. Kita cari tadi file foldernya yang txt tadi ini, add. Nah, kemudian klik kanan export output. Sebelum itu kita klik kanan dulu yang penampang topografi, properties, koordinat sistem pas 9S. Kemudian klik kanan export output, display exit data, exportnya ganti M, viewnya ganti Z. Kemudian edit koordinatnya diganti 49S. Klik OK. Nah, seperti ini. Sampai penampangnya ini berbentuk horizontal. Nah, setelah sampai ini, kita bikin skalanya yaitu 1:12.500 juga. Di kanan, properties, data frame, big scale, 1:12.500. Bentar. Nah, seperti ini. Kita lebarkan sesuai dengan sayatan. Karena syarat penampang itu kita lebarnya harus sesuai dengan sayatannya, panjangnya. Oke, ini ya. Oke, udah kita taruh sini. Kemudian kita buat mediumnya di checklist aja. Nah, kita buat gridnya. Klik kanan, properties, grid, new grid, measuring grid, next. Kita klik yang label only. Kita buat x aksesnya itu 10.000 aja, y aksesnya 25 karena skalanya 1:12.500. Klik next, finish. Properties, top dan bottomnya di unchecklist. Bagian akses top bottom di unchecklist juga, yang di bawah juga top bottomnya di unchecklist. Kemudian klik label, additional properties, nama format. Nah, lebih rapi ya, namanya ganti 0, turunkan jadi 0. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah jadi peta topografi beserta sayatan dan penampang topografinya.
Kemudian kita bisa buat kopnya ya dan judulnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, kita klik insert text. Penambang topografi sayatan A strip A aksen skala 1:12.500 A banding B sama dengan 1:5. Klik yang mungkin ini bisa ganti Time New Roman aja ya, Time New Roman ganti ke 12. Oke. Nah, ini untuk judul penambangnya. Oke, ini kita bisa ganti bold aja ya. Oke, biar lebih jelas. Kemudian kita bisa buat kopnya di teks. Nah, kemudian kita beri kopnya ya, kita masukkan judul seperti ini dan simbol. Saya ukuran kali 12, time New Roman juga. Kemudian saya stylenya bold. Oke. Nah, kita ganti ke tengah ya, dan simbol time New Roman, size-nya mungkin 12, bold. Oke, apply. Oke, ini masih terlalu kecil ya. Dan energi kelima, kita ganti ukurannya biar lebih besar lagi. Nah, kita masukkan sini. Setelah itu kita buat logonya ya. Kita masukkan foto logonya, klik insert picture, dan klik yang kita cari dulu logonya ya. Nah, kita dapat logo UPN, klik open, kemudian kita cari logo GeoInfo. Logo bisa cari di SPC logo. Setelah itu kita masukkan logo GeoInfo nya tadi. Nah, logo lab game open. Nah, seperti ini. Kita rapikan dan sesuaikan logonya. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat judul petanya ya. Kita buat judul petanya di sini. Klik insert,
peta topografi. Kita ganti ukuran fontnya 20 dan Roman ntar bold. Oke. Nah, klik OK. Grafi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita klik skala kompas. Oke, kita besarkan, kita taruh sini. Kemudian kita pilih scale bar juga. Klik OK. Kita klik properties. Kemudian kita ganti ke simbol format ya. Kita insert ulang more style properties, kita ubah ke meter. Nah, itu kita buat scale bar, klik insert scale bar yang ini ya, yang ini sorry, properties scale unit kita mas ganti ke meter. Oke. Oke, taruh di bawah kompas. Kita sesuaikan dulu ya, agar sampai 125 sesuai dengan skala kita. Seperti ini skala bar kita, scale bar kita. Kemudian kita insert lagi scale text. Oke, kita perbesar size nya ke 18. Oke. Oke, nih. Nah, untuk scale text kita di sini. Kemudian kita terakhir tinggal membuat legenda. Biar kita sesuaikan dulu. Kita rapikan dulu ya.
Oke, setelah itu kita klik insert legend. Untuk menambahkan legenda kita klik peta, klik insert legend. Nah, kita taruh yang setan, boleh sungai, jalan, administrasi, konten crafting. Crafting nggak usah. Next, 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 finish. Nah, sebenarnya ini kita bisa edit di Corel biar lebih rapi, tapi saya akan menunjukkannya di ArcGIS juga. Kita tambahkan kotakan di sini agar lebih rapi kopnya. Kita klik kotakan ini. Oke, setelah itu klik properties, fill colornya vanilla color, hitam. Oke, nah kita rapikan dulu. Nah, seperti ini untuk tampilan peta topografi dan penampang topografinya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, kita beri terakhir kita beri nama dulu juga ya, jangan lupa. Kita bah, oke, taruh sini saja boleh lah. Nah, sudah selesai untuk tutorial video pembuatan peta topografi dan penampang topografinya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata atau dalam pembuatan video kurang jelas mohon untuk dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.